Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Jack SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyalah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu roboh, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan itu bukan hanya mengenal dan mengetahui Allah, tetapi keselamatan itu terjadi ketika kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak cukup untuk mendengar, tapi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka, untuk menjadi seorang manusia yang sukses, bukan bergantung pada mengetahui 1001 kiat sukses yang ada, tetapi terletak pada apakah kita melakukan satu saja kiat sukses yang paling sederhana dalam kehidupan kita secara konsisten. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, contoh sederhana. Akhir-akhir ini banyak orang ingin mencapai keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Ada banyak tawaran, ada banyak seminar, ada retreat, married encounter, ada couple for Christ, ada wise woman, ada begitu banyak tawaran untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis. Tetapi kita harus melakukan satu hal sederhana secara konsisten. Melakukan hal kecil secara konsisten, baru kita bisa mencapai keluarga yang bahagia itu. Banyak tawaran, tetapi kita tidak bisa melakukan semuanya kalau kita tidak konsisten dalam melakukan satu hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini, kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya,
Dia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas wadas. Ketika datang badai, rumahnya tidak akan goyah. Maka tadi jelas, keluarga kita akan bahagia. Kita bisa mencapai keluarga yang bahagia dan sukses kalau kita bisa melakukan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Contoh, ketika istrimu lagi masak, kamu datang, kamu bilang, "Mi, mari aku bantu ya." Satu hal kecil, tapi dengan setiap hari Anda lakukan secara baik, maka keluarga Anda akan menjadi bahagia. Kata Santa Teresia dari Kalkuta, semua orang bisa melakukan, tidak semua orang bisa melakukan hal yang besar. Tetapi semua orang mampu melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, mari kita berjuang untuk melakukan hal-hal yang sederhana dengan cinta yang besar. Karena firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak sekedar berteriak Tuhan, Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki agar kita juga melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan kita sebagai bukti kita mengimani Dia dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa atas begitu banyak rahmat dan berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami tidak hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kami juga mau melakukan itu dalam kehidupan kami. Melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami untuk mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kami. Semoga kami juga mampu memberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kami, membagi berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.